Pemirsa, Prof. Gayus mengatakan jika hakim melihat ada kebermanfaatan dari keterangan seorang terdakwa, di sini Sambo ya, misalnya Sambo mau membuka kasus-kasus lain yang bisa memberikan manfaat pada institusi dan negara, maka Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Kenapa begitu, Prof? Ini sebenarnya teori, konsep hukum yang mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah kepastian hukum. Jadi kalau 340 hukuman mati ya itu kepastian hukum. Tetapi kepastian ini harus dikaitkan dengan kemanfaatan apa terhadap penggunaan ketentuan ini. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Adil buat semua pihak. Tidak menyakiti. Adil itu tidak menyakiti pihak yang lain. Nah, kalau saya bicara spesifik kemanfaatan apa, benefit apa yang didapat oleh sebuah putusan hakim adalah adanya perubahan. Satu orang telah menjadi korban perbuatan orang yang lain. Tidak seharus orang itu jadi hukum yang sama. Tangan bayar tangan, mata bayar, tidak harus saatnya demikian lagi di era yang sudah modern seperti ini, pramodern, ini malah bisa postmodern nanti, ini sudah di tingkat modern yang tinggi sehingga peradaban hukum itu menjadi dipulihkan. Prof. Gayus, katakanlah ada manfaat. Sambo misalnya membuka sesuatu ya yang terkait dengan institusi, tapi itu kan bukankah sesuatu yang berbeda, tidak relevan dengan kasus pembunuhannya? Oh, sangat tidak langsung relevan, tetapi mengaitkan kepada kemanfaatan terjadinya kasus ini. Saya sering mengatakan dengan segala hormat kepada korban bahwa ini blessing in disguise, ini berkah yang terselubung. Peristiwa ini berkah buat Indonesia, buat masyarakat Indonesia. Bahwa ternyata di lembaga ini perlu dibenahi secara terbuka, transparan untuk kita bisa punya wajah kepolisian yang baru. Oke, memang bisa membuka banyak hal, Bang Martin. Tapi apakah Anda rela kalau misalnya Sambo ini lolos dari hukuman mati karena ada kemanfaatan dan sebagainya? Ya, yang pertama bahwa memang tidak pernah ada pemaksaan bagi kami apakah vonisnya harus maksimal atau yang paling bawah atau yang tengah seumur hidup ya. Itu kembali lagi kita minta seadil-adilnya. Ya, lalu tadi berbicara mengenai kemanfaatan, tentu saya pikir ini adalah hal yang baik ya. Kalau benar-benar para terdakwa memang mau membuka apa yang selama ini ditutupi, yang menurut hemat kami ini adalah masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini, sehingga institusi tersebut diduga ya ataupun dirasa oleh masyarakat tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, tapi saya mau kembali lagi tadi ke pembahasan yang di awal terkait bahwa rekan bilang yang disampaikan oleh rekan saya ini terkait isi magazine itu tidak benar. Jadi gini Mbak Sylvia, kita harus memposisikan kasus ini ya, konstruksinya adalah di awal Verdi Sambo ini menggunakan full power dia sebagai Divpolpam untuk menyapu bersih TKP, menggunakan instrumen kekuasaan dia, bahkan 2 Brigjen di bawah dia ini sampai kena juga. Kalau kita pikir-pikir, kalau memang hanya Richard Eliezer yang misinterpretation dari apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo ini, buat apa repot-repot? Tinggal diserahkan aja, ini dia salah menafsir perintah saya. Kami kan melihat ini kan sebenarnya ada ketakutan dari Verdi Sambo ketika Eliezer nantinya jadi tersangka, dia akan membuka yang sebenarnya. Nah itulah yang dibatasi. Maka tadi saya bilang, kalau yang ini tadi tidak benar, yang benar itu apa rekan? Ketika klien rekan mengupayakan suap kepada Kuat Maruf, kepada Ricky Rizal, kepada Richard Eliezer, apakah itu benar? Tolong dijawab dulu rekan. Dan kenapa kok mesti disuap gitu loh? Oke, silakan Mas Febri, terakhir. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus dan kemudian ditambahkan oleh Miko, yaitu soal integritas pembuktian. Karena dengan integritas pembuktian ini sajalah menurut saya satu pondasi utama kita bisa memenuhi harapan tadi. Tadi disebutkan harapannya adalah kita nggak bicara lagi putusan yang seberat-beratnya. Saya setuju, putusan yang seadil-adilnya. Adil apakah berat, ringan dan lain-lain tentu kita lihat nanti di proses persidangan. Integritas pembuktian yang paling penting menurut saya adalah, tadi ada satu kata kunci dari Prof. Gayus yang saya pikir sangat menarik, bahwa satu keterangan saksi bukanlah saksi.
tidak bisa kita hanya bergantung pada satu keterangan saksi, tapi harus terkonfirmasi, terverifikasi. Ini berlaku untuk semua ya, tidak hanya berlaku untuk A saja, tidak hanya berlaku untuk B saja, termasuk juga berlaku untuk klien kami. Dalam posisi terdakwa, dia juga bisa punya peran nanti sebagai saksi untuk terdakwa yang lain. Tapi kita paham betul ada azas yang sangat mendasar, satu saksi bukanlah saksi. Satu keterangan saksi tidak bisa menjadi bukti untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kuasa hukum Bu Putri Chandrawati. Dan saya melihat dalam rangkaian peristiwa tersebut, tapi tentu nanti kita akan buktikan di persidangan, ada tidak terlihat sebenarnya peran bersama-sama, karena pasal ini digunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Peran bersama-sama terkait dengan peristiwa yang terjadi di Duren 3. Bahwa ada perbedaan tentang siapa yang menembak, bahwa ada perbedaan tentang apa yang disampaikan, ya kita uji nanti di persidangan yang terbuka. Semoga kebenaran yang benar yang terungkap. Semoga kebenaran. Suap tadi 3 saksi tuh. Coba Sayang dijelaskan sekali dulu suap tadi 3 saksi. Sudah habis sekali, tapi singkat. Saya coba Bang Roni sampaikan. Eliezer akan menghadapi sidang yang berbeda dari para terdakwa lainnya, dipisahkan. Dan apakah Eliezer akan konsisten dengan keterangannya selama ini? Betul Mbak Silvi, kalau kita lihat bahwa dalam proses ini bukan kita yang mau menjadi JC, Justice Collaborator, tetapi dari LPSK melakukan asesmen 3 kali. Melakukan asesmen 3 kali, mereka melihat apakah dia ini betul menyatakan kebenaran atau tidak. Itu pertama. Nah kemarin juga rekan Febri sampaikan bahwa ada keterbukaan dari klien saya ini karena ajakan dari saudara FS. Perlu saya luruskan di sini bahwa itu karena kerja dari tim sus. Yang ketiga juga sampaikan bahwa tidak mau menyelamatkan RE dengan skenario yang itu. Saya sampaikan kalau memang mau menyelamatkan RE, baiknya itu awalnya anak ini jangan diajak dalam kasus penembakan ini. Baik, Kita sama-sama menantikan fakta apa yang akan terungkap dalam persidangan. Kita yakin kepada para hakim ini betul-betul bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari. Kita akan terus kawal kasus ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV,